Saya panggil beli gede apa? Ya, beli gede Gede saja, ya. Beli gede. Biar khas Balinya kelihatan. Ya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Trimayasa. Saya berasal dari daerah Kintamani, tepatnya di Desa Blange, Kintamani Selatan. Sedikit tentang kilas pendidikan saya sekarang sedang menempuh S2 di Solo, di Universitas Setiabudi, jurusan Manajemen Farmasi. Bapak saya backgroundnya tamatan SMA, ibu saya SD pun nggak tamat. Itu kedua orang tua saya memang jadi petani. Dulu bapak saya sempat kerja di bank di Kintamani, sempat kerja sampai 15 tahun. Dan akhirnya karena pergerakan perekonomian yang cukup cukup ekstrim, jadi orang tua untuk bapak saya memutuskan terjun ke petani karena dengan modal lahan memang ada. Jadi setelah 3 tahun jadi petani memutuskan tidak ingin bekerja lagi dan memang terjun langsung ke petani. Kalau keseluruhan sekitar 1,5 hektar. Jenis jeruknya apa aja ditanam sekarang? Kalau di sini nanti kalau bisa dilihat itu sangat bervariasi ya. Misalnya kalau ini dia khas, namanya Semaga Kintamani, Siam Kintamani. Dia itu khas memang Kintamani. Terus ada juga tadi Siam Madu namanya. Ada juga kaprok. Itu pun kaproknya banyak. Ada kaprok 55, kaprok besaki, kaprok madu, masih banyak lagi. Ada juga Slayer. Ada jeruk Valencia juga, tapi itu di setiap daerah juga namanya beda-beda. Mungkin buahnya sama, tapi mungkin penamaan setiap daerahnya berbeda. Karena kalau berbicara tentang jeruk itu varietasnya banyak sekali. Untuk unggulan yang ditanam sama belinya sendiri, unggulannya? Kalau di sini untuk mayoritas di kebunnya saya, yaitu masih mayoritas jeruk Kintamani atau Semaga Kintamani. Beli gede. Ini untuk jeruknya kira-kira mulai berbuahnya itu dari kapan? Untuk biasanya secara teori dia berumur 3 tahun, tapi sekarang tergantung dari perawatan para petani. Kan zaman sekarang petani sudah banyak didukung oleh pupuk, misalnya pupuk kandang ataupun pupuk anorganik atau buatan pupuk kimia. Jadi untuk secara teorinya mulai berbuah pada usia 3 tahun, tetapi untuk produktifnya di usia ke-5 atau ke-6 tahun dia sudah mulai produktif. Untuk perawatan sehari-hari, biasanya untuk penyemprotan atas, biasanya dia dilakukan kalau untuk sekarang karena dia sudah berbuah, frekuensinya sekitar 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali. Dia itu dilakukan penyemprotan atas atau pemakaian pupuk daun menggunakan insektisida atau pestisida atau fungisida untuk menghilangkan jamur-jamurnya, dan insektisidanya untuk menghilangkan kayak lalat yang suka hinggap di buah dan buat buahnya jatuh. Mengenai lalat, tadi kan saya ada ketemu halune itu kayak botol-botol kegantung, itu fungsinya apa? Nah, itu salah satu untuk penekan hama lalat. Dia itu kayak lem lalat. Jadi ketika dia digantung, dia mengeluarkan aroma yang menarik lalat untuk hinggap di sana ketika hinggap, lalatnya pun tidak bisa lepas. Nah, itu biasanya sih fungsional ya, tergantung dari para petani masing-masing. Biasanya kalau yang rutinnya biasanya 2 atau 1 bulan sekali. Tapi tergantung juga, ada yang baru tumbuh selutut sudah dipotong biar kelihatan lebih rapi dan bersih gitu. Untuk panennya, untuk panen rayanya, itu panen rayanya cuma sekali, yaitu sekarang udah masuk ke bulan 7, 8, 9, 10 itu panen raya. Tapi kalau untuk ada namanya nyeladian, itu biasanya bulan Januari sudah keluar, bulan Februari juga bisa keluar. Gitu. Ya, nyeladian itu buah setelah dari buah panen raya. Tapi itu buahnya frekuensinya ya lumayan lebih rendah lah dari panen rayanya, seperti itu. Kalau panen raya sih, kalau untuk di kebun saya sendiri itu sekitar pakai truk ya. Soalnya kan kalau biasanya dia dikirimnya pakai truk, itu bisa sampai 2 truk atau 3 truk gitu. Dijualnya itu misalnya per truk berapa atau per area berapa itu? Itu langsung satu kebun. Misalnya kalau dia bagus dia jeruknya bisa sampai ratusan. Berarti diambil langsung ya, misalnya Ya. satu kebun itu berapa?
berapa gitu. Ya. Gondongan semuanya. Ya. Kita hasil panen, kalau kita berbicara tentang uang, itu yang pertama manajemen. Nah, kalau untuk hasil panen sendiri, kalau memang lahan 1 hektar atau 1,5 hektar itu kita produktif menanami semua jeruk. Menurut saya untuk setahun lah, panen hasil setahunnya itu sudah sangat mencukupi. Iya, sudah mencukupi lah intinya. Kalau memang kita manajemen kita baik, terus lahan kita dapat manfaatkan dengan baik, apalagi di daerah saya sendiri ini, di daerah Kintamani, tidak hanya sekedar jeruk, tapi kalau memang kita mempunyai ide kreatif, kita bisa melakukan sistem tanam tumpang sari, di mana mungkin di atasnya ini bisa tanami jeruk, terus nanti di sela-sela jeruknya ini kita bisa isi sayuran seperti cabai, kol, bawang, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Yang pertama, ini kita sudah tahu ini hasilnya setahun sekali. Jadi bagaimana sekarang cara kita untuk memenuhi bulanan kita? Ya kita tanam sayur, misalnya seperti apa? Seperti kol atau cabai lah setiap 6 bulan sekali. Jadi kita tidak hanya bergantung pada pohon jeruk. Jadi nanti selain hasil tahunan, kita juga punya hasil bulanan. Jadi kalau memang kita dapat memanfaatkan lahan kita dengan baik, dengan manajemen yang baik, menurut saya jadi petani merupakan salah satu usaha yang menjanjikan. Oh, untuk prospek ke depan, kalau saya sendiri sih, saya berniat memang berkecimpung di bidang petani karena memang selain orang tua saya juga petani dan saya juga memang ada dasar suka berkebun. Jadi untuk prospeknya, kalau menurut saya sendiri, ini prospeknya ya lumayan bagus. Soalnya jeruk merupakan salah satu kebutuhan, ya bisa dibilang dia itu salah satu kebutuhan yang memang cepatlah keluarnya atau memang sangat dibutuhkan. Jadi apalagi zaman sekarang sudah banyak kadang-kadang masyarakat atau petani-petani muda sudah agak jarang sih ingin atau mempunyai minat berkebun karena mungkin sudah ingin kerja di tempat lain atau kapal pesiar atau dan lain sebagainya. Kalau menurut saya prospeknya sangat bagus dan nanti kalau bisa mungkin kalau di sini sudah rampung semua berisi pohon jeruk, mungkin nanti akan cari lahan baru untuk menambah pohon jeruknya lagi seperti itu. Nanti sih rencananya untuk ke depan selain ingin melanjutkan ke apoteker, nanti mungkin setelah rampung semua pendidikan ingin bekerja sebagai tenaga pendidik atau mungkin di rumah sakit lah bekerja mengabdi atau untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu yang didapatkan sebagai tenaga farmasi. Seperti itu sih. Selain nanti mungkin sambilannya tetap berkecimpung di pertanian. Mungkin nanti dilakukan pekerjaannya untuk di kampung karena kebetulan orang tua juga masih fit, masih sehat. Mungkin nanti saling support lah orang tua di kampung. Nanti saya bekerja di mungkin di Denpasar. Nanti mungkin weekend saya pulang, saya ikut kerja di kebun. Ya, pesan-pesannya kalau dari saya sendiri sih yang harus dilakukan pertama adalah ada niat. Ada niat pertama. Kalau memang kita sudah niat untuk jadi petani, kita harus mencintai pekerjaan kita sebagai petani karena dasar dari kita ingin bekerja dan mau bekerja adalah mencintai pekerjaan kita. Percuma juga kita bekerja di tempat yang bagus, tetapi kita tidak mencintai pekerjaan kita. Jadi nanti cepat bosennya. Untuk kedepannya diharapkan agar para petani muda, petani generasi muda mau berkecimpung di bidang petani karena dulu nenek moyang kita juga seorang petani atau sebagai petani. Jadi alangkah baiknya juga kita selain mengikuti tren sekarang sebagai anak muda milenial, kita juga jangan melupakan sejarah kita sebagai petani.